Jadi mereka tersebar di kampus-kampus mana aja gitu kan. Tugas mereka adalah mencari anak muda yang mau ikuti sekte mereka. Misi kita mencari itu dan menyadarkan kembali mereka gitu. Setelah peristiwa itu, Teresia itu masuk ke dalam circle yang kita nggak pernah ketemu. Jadi tugasnya Teresia adalah masuk ke komunitas mereka, Bang. Nah, di kamar mandi itu kebuka dan di depan itu ada kayak darah yang lewat dari kamar mandi ya. Akhirnya kita panik, kita ke dalam, ternyata Teresia lagi di situ, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumara Diwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Epe. Ya, ketemu lagi kita, Bang. Ketemu lagi kita, Bang Epe, ya kan? Siap. Nah, sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Epe nih. Siap, Kang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan untuk membagikan pengalaman ini ke teman-teman semua. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Epe, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan nih. Nah, ngomongin masalah pengalaman Bang Epe cerita di sini kan pendakian tuh. Iya. Dan dimana pendakian tuh ternyata rentetan sebuah kejadian. Iya. Rentetan sebuah peristiwa gitu kan nih. Sebelum video ini yaitu video Gunung Gede, iya, yang dimana ada Uyu, iya, dan ternyata pada video kali ini pertemuan Uyu dengan si Indri. Iya. Indri ini sudah diceritakan itu di Arjuno, iya, gitu kan ya. Jadi ini masih rentetan satu rentetan kejadian gitu kan, tapi bukan di gunung teman-teman semua, melainkan membahas tentang gereja setan dan juga sampai akhirnya ngeliat tuh ritual atau bahasanya apa, ritual atau apa ya kayak gitu ya? Ya salah satu ritual dan ibadah sih sebenarnya. Salah satu ritual dan ibadah itu. Ya. Wah nih gue tuh nggak sabar gitu dengar ceritanya. Gue nggak sabar gimana pertemuan Uyu dan juga Indri. Nggak sabar juga di situ ada proses apa aja. Kalau bisa di ini apa namanya, satanik. Satanik. Ya satanik gitu kan ya. Oke. Nih nggak usah lama-lama lagi nih. Udah siap nih Bang Epe? Agak tegang sih. Agak tegang ya. Tapi tahan dulu ceritanya kan. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Epe kopinya, silakan. Alhamdulillah. Udah siap nih Bang? Ya insya Allah gue coba deh. Bisa. Oke, ya udah langsung aja kita sikat. Berapa kali kan gue cerita ya, apakah di channel gue sendiri atau di channel lain ya, atau mungkin di Bang Sumar ya. Gue tetap masih bernostalgia Bang di awal-awal gue masuk Mapala dan tentang dua sahabat gue yang luar biasa ini, si Uyu dan si Indri. Kemarin gue udah berapa kali cerita ya tentang si Uyu
Mungkin ya semoga ini bukan yang terakhir gue cerita ya. Jangan. Soalnya banyak teman-teman juga yang nanya ya, Indri mana gitu, tampilin Indri bang apa segala macam gitu. POV dari Indri kan, iya banyak komentar. Sebenarnya gue nggak berekspektasi ke sana ya, karena cerita itu kan cerita awal-awal gue masa lalu dan gue coba untuk bernostalgia dan gue coba inget-inget tentang sahabat-sahabat gue ini gitu. Cuma memang yang tadi yang gue bilang, gue pembahasan apa di channel gue yang Indigo Series gitu ya, sama di tempat-tempat yang lain. Ya intinya gue coba bernostalgia dan mengingat-ingat lagi gitu kawan-kawan yang gue ini ya. Semoga suatu ketika gue akan bertemu lagi di tempat yang lain gitu. Jadi ini masih kelanjutan pasca pendakian gue Arjuno ya. Dan gue kan mesti cerita juga sekilas ya tentang si Uyu ya. Di waktu yang lalu gue udah cerita ya. Jadi karena biar nyambung bang. Jadi setelah turun dari Arjuna ya, yang gue sempat cerita di sini, tragedi yang terjadi antara gue sama Uyu, yang gue masuk ke lembah Lalijiwo, terus gue pengen kenalin ke Indri nih, dan gue ceritain tentang peristiwa gue ya, yang terjadi di sana gitu. Masih misteri gitu. Apa sih? Kenapa gitu? Kenapa kita diserang? Terus apa hubungannya sama si yang bapak-bapak pertapa itu ya? Iya. Di luar itu juga kenapa gue tetap terkoneksi sama si Indri. Apapun yang terjadi, gue di lapangan apakah tersesat atau serangan-serangan makhluk astral yang gue sama sekali nggak kepikiran ya, karena buat gue dan kawan-kawan dulu itu suatu hal yang tabu. Kita nggak berpikiran seperti itu ya. Kita hanya berpikiran skill gitu ya. Nggak kepikiran bahwa faktor ekstern yang menyebabkan tersesat atau apa, ada faktor lain gitu ya, yang mungkin kalau dibicarakan sama teman-teman itu tabu. Tapi yang mau nggak mau ya kita mesti akuin bahwa itu ada, dan bukan gue pribadi atau satu orang dua orang yang mengalami. Hampir setiap orang ada sedikit ya bonus ya. Rasa penasaran gue itu yang bikin gue tuh pengen cepet pulang ke base camp atau ke Jakarta ya, ke Sekre ya. Dan gue pengen pada waktu itu Uyu ikut. Karena yang kejadian-kejadian sebelumnya ya, yang waktu yang lalu gue ceritain yang tentang masalah Gunung Gede, terus di Arjuna pun atau di gunung-gunung yang lain ya, setiap gue mendaki bersama mereka berdua ini ya, itu pasti dapat bonus gitu. Jadi emang seputar cerita mistis gue, kejadian-kejadian yang di luar natural, selalu ada mereka itu. Gue kadang-kadang berpikir, apakah masalahnya ada di gua gitu kan? Kadang-kadang mikirnya kayak gitu ya. Tapi kalau gua runtutin gitu lah. Selama gua mendaki tidak dengan mereka gitu, gua baik-baik aja bang. Aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Bahkan gua sampai buka jalur gitu kan, di lapangan sampai 3 minggu, 2 minggu 3 minggu gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau mereka turun dan itu di jalur biasa gitu kan, ada aja ceritanya gitu. Pas gue mau kenalin ya, tapi lagi-lagi kan si Uyu menahan diri ya. Dia selalu, setiap kejadian yang di gunung kita turun, dia selalu akan ketemu gurunya dulu. Ya dia ada gurunya lagi, yang kesininya akhirnya gue coba pahami gitu ya. Gue agak belajar sedikit ya, cuma dari versi yang berbeda gitu kan. Ada bahasanya itu grounding atau netralisir. Jadi setiap yang terjadi di lapangan itu harus dibersihkan ya, bahasanya gitu ya. Buat mereka tuh bahasanya grounding atau netralisir, dan itu yang menyebabkan bahwa si Uyu tuh harus balik lagi ke gurunya, dan si Indri pun seperti itu ya. Cuma yang gue tertarik gitu ya, ini dari dua sisi yang berbeda dalam hal mungkin keagamaan ya. Karena emang di zaman gue Mapala itu gue orang yang schooler atau random gitu kan. Jadi gue satu kelas itu isinya 79 orang, laki-laki perempuannya cuma 3, tapi Islamnya cuma 1. Bang Nyepe doang. Bang, ya gue doang gitu. Iya. Yang lainnya agak-agak ini ya, sipit gitu ya. Jadi boleh dibilang gue kuliah di Cina gitu ya. Mereka ini kalau buat teman-teman itu julukannya agak-agak miring ya, disebutnya freaks gitu, orang aneh apa segala macam. Padahal kalau misalnya lu kenal dan lu ada di dalamnya, itu biasa aja gitu. Nggak ada sesuatu yang aneh. Apalagi kalau lu sudah belajar bahwa ternyata entitas itu ada gitu.
Nah, gue kembali lagi ke pasca kejadian dari Gunung Arjuna. Yang tadinya gue mau temuin ya si Uyu dengan si Indri, ternyata si Uyu belum mau gitu kan. Dia lebih ke pulang dulu untuk netralisir atau grounding, laporan sama gurunya, ya sementara gue balik lagi kampus. Nah terakhir gue cerita itu kan, sampai kampus itu gue sekitar jam berapa ya? Jam 9, jam 10 lah, malam ya? Malam, betul. Malam ya, gue berharap di situ ada beberapa teman yang bisa gue ajak ngobrol untuk sharing gitu ya. Atau mungkin sekedar, apa namanya, bercandaan atau apa gitu kan. Bete-nya di gunung, bete-nya di jalur ya, lu mau refresh ya. Ternyata malam itu yang gue temuin cuma si Indri. Jadi, itu dia yang gue gak sangka, ternyata dia nungguin gue. Nungguin gue turun, pada pendakian itu ya. Kalau hari ini kan lu tinggal chat gitu kan. Di sosial media ada, ibaratnya gue kalau misalnya turun gunung gue selalu, oh gue udah turun nih, gue foto gitu kan. Kalau zaman itu nggak ada sekali komunikasi kan, Bang. Sekarang adanya komunikasi tuh lu lihat wartel ya. Iya, bener-bener wartel. Jadi ya gue nggak kepikiran gitu loh. Gue kepikiran gue mau ngeres dulu di Sekre, baru gue ke tempat kosan Indri ya. Tapi di luar dugaan ternyata Indri nungguin gue di base camp. Dan baru nyampe nih masih pegang keril ya, masih lelah gitu ya. Belum taruh, dia udah marah-marah dan dia nampar gue ya. Dia nampar gue terus dia marah-marah, lu kenapa kalau naik gunung tuh nggak pernah mau bilang, nggak pernah mau izin atau lu kasih kabar gitu. Ya gue berpikir yang menyebabkan kita jauh kan karena dia sendiri gitu. Perkara Widi ya, perkara Widi yang ibaratnya dia kalau lu rindu atau lu kangen sama Widi, lu bisa lewat gue katanya kan. Gue bisa munculin apa sih sesuatu yang nggak gue pahami pada waktu itu ya. Ya akhirnya dia bete sendiri karena kedekatan kita menurut dia tuh karena ada sosok Widi di dalamnya gitu ya. Jadi yang gue lihat bukan Indrinya nih, tapi Widinya. Nah begitu dia marah-marah, gue ditampar, terus gue dimaki-maki gitu kan. Dia nunjukin bahwa dia khawatir banget gitu ya, khawatir banget sama gue atas apa yang terjadi di sana ya. Soalnya dalam mimpi gue itu sedikit flashback ya. Dalam mimpi gue itu gue ada di tengah hutan, tiba-tiba di depan gue tuh ada seorang yang narik gue untuk keluar dari hutan itu. Ternyata itu adalah Indri gitu kan. Dan Indri pun bercerita gitu kan. Entah tata caranya seperti apa ya, gue nggak paham ya. Akhirnya gue ngeliat situasi begitu ya, emang agak malu ya gue kalau ceritanya. Yang gue pahamin mungkin ya. Indri ada perasaan sama gue gitu. Kadang-kadang kan gue bercandain kan, lu kayak gini amat gitu ya, lu suka lo sama gue gitu. Waktu di kejadian Selamat kan juga begitu kan, lu perhatian banget sama gue gitu. Walaupun dia tetap bilang, dia sempat bilang sama gue ada satu di badan gue, ada satu di diri gue yang bikin dia interest untuk dekat sama gue. Gue nggak tahu apa gitu ya. Cuma yang kalau gue pahamin saat ini ya mungkin kita ngebahas masalah korin atau bodyguard atau entitas lain yang ada di belakang lu, yang biasanya teman-teman pergunakan itu untuk melindungi mereka di perjalanan dari gangguan hal-hal makhluk astral gitu. Cuma kalau untuk di sisi agama tertentu kan suatu yang agak menyimpang ya, karena lu akan bersandar sama penjaga yang di belakang, bukan ke atas gitu ya. Nah, kita skip aja gitu ya. Ceramah. Jangan. Oke, please. Jadi dia selalu bilang begitu. Dia lebih intens ke gua, lebih khawatir karena ada sesuatu yang dari badan gua yang bisa dipergunakan di circle-nya dia. Sempat dia ngebahas kayak gitu. Cuma gua nggak terlalu jauh gitu ya. Gue bilang apaan sih? Lebay lu gitu kan bahasanya gitu. Nah, ngelihat dia yang kayak gitu, gue iseng ya. Dulu kita tuh pendaki gunung Bang ya, gunung ya. Mapala. Itu kita gahar di gunung. Ibaratnya kalau kelihatan orang udah UKM lain gitu ya. Kita ini yang gahar apa segala macam, tapi kalau depan perempuan kita ciut Bang. Apalagi lu mau ngungkapin perasaan nih. Bener. Iya. Jadi ibaratnya muka rambu hati rinto. Ciut gitu ya. Nah, itu gue sampai apa ya harus gue ngomong gitu kan. Maksudnya biar jelas nih keadaan nih. Akhirnya gue timbang, dia marah-marah mulu. Akhirnya gue ajak, udah kita melipir aja, gue lapar gitu. Ya udah, dia ajak gue ke warung Jatim ya, tempat kita menongkrong biasa sama anak-anak tuh kalau misalnya lapar kesana gitu ya. Nah dia beliin gue makan, terus dikondisikan supaya gue nggak lelah gitu ya.
Akhirnya dia ngajak, ya udah kalau misalnya lu nggak mau tidur di sekre, lu nggak mau pulang, ya udah tidur aja di sofa di kosan. Ya udah, akhirnya dia bawa gue ke kosan, dia masuk ke kamarnya, ke ruangan dia gitu kan. Kosan dia seperti yang gue ceritakan, kosannya gede bang. Kalau kita kan kayak kandang burung ya. Yeah. Kalau dia enggak kayak rumah gitu ya. Karena emang udah orang ada gitu ya. Gue ngerokok sebatang, 2 batang gitu ya. Nih bocah nggak negur gue, masih di dalam. Akhirnya gue coba intip, ternyata dia masih ngerjain sesuatu ya. Ya udah, akhirnya gue bilang sama dia, Dri, bentar gue mau ngomong gitu. Udah, gue ajak keluar, kita duduk di sofa, ngobrol. Butuh waktu setengah jam, 1 jam ya. Jadi sebat, gue diem-dieman tuh. Klik gitu. Lu mau ngapain katanya? Buruan gue mau kerja gitu. Akhirnya udah gue bilang, dari kemarin kayaknya lu begini mulu gitu ya. Gue bilang sama dia kalau emang lu ada suka ada perasaan, ya udah kenapa kita nggak jadian gitu ya. Terus nembaknya gitu bang ya. Iya. Konyol ya. Asik. Ini cerita lu lagi. Asli gue ngerasain gue sebodoh-bodohnya pendaki gunung ya pada waktu itu ya. Baru kali itu gue ngomong sesuatu ya. Ibaratnya gue sama Widi deket tapi gue nggak pernah ngomong gitu. Makanya kita sahabatan terus ya. Nah ekspektasi gue tuh bakal dia seneng ya, dia antusias, dia oke gitu kan. Karena yang gue pikir dia berlebihan sikapnya sama gue. Tapi nggak di luar dugaan. Tiba-tiba dia bete, dia marah-marah sama gue. Terus dia bilang, lu pikir gue suka sama lu gitu. Ambiar gitu ya. Terus udah gitu, tiba-tiba kita diaman lagi. Terus dia ngomong lagi, tapi kalau misalnya lu mau gitu kan, gue kasih 3 syarat. Gue bingung, gue diem kan. Apalagi kok begini pakai syarat-syaratan gitu. Ya udah, gue penasaran. Oke lah, jangankan lu kasih 3 syarat, 10 syarat, lu mau suruh gue naik gunung tinggal 3.000, 15 gunung, 17 gunung, gue jalanin gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah, lu lewatin 3 syarat ini, kita jalan kata dia. Oke, gue bilang. Yang pertama dia bilang, lu harus mapan materi. Gue diem. Waduh, gitu. Gue naik kuliah itu biasa gue pakai Vespa 60 ya. Kalau teman-teman gue yang lain ada pakai wrecking, apa yang modifikasi gitu, ada pakai mobil gitu. Gue pikir nih bocah materi juga gitu. Terus udah gitu, gue bilang ya udah nggak ada masalah gitu. Kalau lu pengen gue mapan materi gitu kan, gampang. Gue tinggal ke abang gue, kebetulan abang gue kepala bengkel. Gue hari ini cuti ya kan, 3 bulan atau 6 bulan gue nggak kuliah, gue kerja, gue buktiin sama lu gue bisa. Ya udah kalau emang lu sanggup, oke kata dia. Ya udah yang kedua, dia bilang yang kedua, gue harus mapan karakter. Ribet amat gitu ya. Karakter. Dia bilang gue harus mapan karakter. Gue makin tertantang lagi kan. Gue bilang kurang apa gitu karakter gue. Gue di Mapala itu semua gue pegang gitu. Ada 5 jabatan yang gue pegang. Divisi gunung hutan, kurikulum, pendidikan. So nggak ada yang nggak kenal gue di kampus gitu kan. UKM yang lain tuh pasti kenal gue. Cuma emang gue nggak masuk ke senat. Jadi kurang apa karakter gue gitu kan. Bahkan dari KMK, dari Babel dari UKM lain gitu ya. Itu kalau mau ke lapangan, mau ke gunung, itu selalu hubungin kita dan gue pasti turun di dalamnya gitu. Oke, kata dia, ya udah kalau emang lu bisa, oke dan. Jadi yang ketiga. Yang ketiga lama nih. Lama sebat dulu, kan dia ngerokok juga kan. Dia bilang yang ketiga lu pasti nggak mampu kata dia. Gue diem, yang ketiga apa? Harus seiman. Wah udah. Gue bilang, lu suruh gue nyelam gitu ya, lu suruh gue naik gunung ketinggian 4.000, 5.000, gue sanggup. Tapi lu harus nyuruh gue seiman gitu ya. Itu yang agak berat buat gue kan. Udah tuh gue diem, nggak lama sebat gitu segala macam. Tiba-tiba dia ngasih lagi gitu. Tapi lu seimannya bukan karena gue, tapi karena lu dibukain sama Tuhan Yesus gitu ya, bahasa dia kayak gitu ya. Gue pengen seperti itu, bukan karena gue gitu kan. Oh ya udah kalau kayak itu bagus, gue bisa belajar dulu, gue bilang nggak apa-apa. Toh nggak langsung masuk kan? Ya enggak lah. Lu kira masuk ke Kristen langsung gitu kan, login tuh langsung? Enggak, itu ada prosesnya juga. Kayak kita kan kalau mualaf kan cuma syahadat ya, udah jadi mualaf. Kalau mereka enggak, ada prosesnya lagi, lu ada sekolahnya, lu ada apa segala macam, lu belajar dulu. Ya udah kalau gitu, oke lah, gue belajar dulu. Nah akhirnya gue dikasih jadwal tuh. Habis itu selesai, nggak ada pembicaraan, dia masuk lagi, bete ya.
Itu akhirnya gak ada bicara. Akhirnya besoknya kita ketemu Romo. Dibahas bahwa mau ngajarin EP ya, untuk menjadi jiwa baru bahasanya kan. Terus dia kasih gue Alkitab ya, Injil yang gue mesti belajar, dan gue ada jadwal. Langsung mulai itu, masuk ke circle namanya Family Altar, remaja gereja ya. Terus kemudian kita nanti pertemuan setiap Sabtu Minggu itu di Senayan. Setelah itu kita ke Starbucks, ngopi gitu ya bareng Romo. Kita diskusi masalah kitab. Nggak ada masalah gue bilang kan, kalau gitu nggak ada masalah gitu. Tapi gue masih tetap Islam kan. Iya, nggak ada masalah gitu. Lu belum jadi gitu. Baru belajar teologi lah bahasanya kayak gitu. Nggak ada masalah gitu kan, nggak ada yang kontra. Ya udah. Akhirnya selama 1 minggu 1 bulan itu, 2 bulan ini, ya ritual gue kayak gitu. Ritual gue adalah setiap hari Sabtu Minggu, Sabtu malam nih, malam Minggu, gue ke Kemandoran ya. Kemandoran itu ada circle di mana Indri jadi ketuanya, remaja gereja ya. Di situ kita pertemuan, ngebahas tentang kesaksian, ngebahas tentang diskusi Alkitab dan doa-doa. Bahkan kening gue dicium. Terus gue diperkenalkan di sana. Ini EP, nama gue Agus ya. Ini Agus. Kita ajarkan dia gitu tentang kebaikan, tentang keselamatan, apa segala macam deh, yang bahasa tentang itulah ya. Dia sebagai jiwa baru, domba tersesat yang menemukan arah pulang, bahasanya kayak gitu. Dan akhirnya gue jadi bercanda nih sama teman-teman di Mapala, yang anak baru gitu. Nama baptis lu apa gitu. Akhirnya mereka pada ini bilang kan, yaudah lu mendingan Barnabas katanya. Kalau enggak apa gitu kan, Matius gitu. Cuma yang jadi apa ya, bukan nyaman ya, emang di semua tempat gue bisa ngikutin gitu ya. Jadi di antara setelah pertemuan kita jam 4 jam 5 setiap maghrib mereka berhenti break. Gue dipersilakan untuk sholat. Akhirnya gue sholat gitu kan. Kita istirahat sebentar, kata si pastornya nih, si Romo. Kita kasih kesempatan sama saudara kita ini untuk ibadah katanya. Dia belum jadi bagian kita secara penuh gitu kan. Ya udah. Jadi setiap maghrib, setiap isya, gue tetap sholat gitu kan. Masih Islam bang ya? Gue klarifikasi ya, gue masih Islam ya. Nah setelah itu besok paginya ke JCC, kemudian kita diskusi di Starbucks. Udah kira-kira 3 bulan ya, 3 bulan. Kita ada satu pertemuan nih. Pertemuan yang biasanya gue nggak boleh ikut ya di pertemuan itu. Tapi lagi-lagi si Indri, pengen gue hadir di dalamnya gitu kan. Alasan dia tuh tadi secara pribadi dia nggak ngajarin sebenarnya lu ada sesuatu di belakang lu yang bisa dipoles, yang bisa kita pakai gitu kan, membantu kita untuk misi, dia bilang. Gue masih nggak ngerti, masih nggak paham gitu. Misi apaan ya? Dari kemarin gue misinya apa? Misinya bakti sosial ya. Kita turun di Manggarai, kita bagi-bagi bagi sembako apa segala macam gitu kan. Ya bagian dari misionaris ya, dari Manggarai, dari ke Cikini, kemana banyak banget yang gue ikutin ya. Intinya baksos ya, baksos. Ditambah lagi si Roma juga mengiyakan. Sebenarnya gue masih nggak paham, masih misteri. Maksudnya apa gitu loh? Ada sesuatu di belakang gue yang bisa mereka gunakan untuk membantu misi mereka. Nah suatu ketika di bulan keempat ya, itu udah di sela-sela pendakian yang lain ya. Bahkan gue pernah bahas ada pendakian Sindoro pada waktu itu ya, di tempat lain. Ya. Jadi suatu ketika ada suatu peristiwa ya, di mana si Indri itu kan sebutannya simpatisan bang. Dia bukan anggota Mapala, tapi dia nongkrong bareng kita karena gue kenalin ke teman-teman ini. Cuma teman-teman ini kalau dia nongkrong itu bete gitu loh, ngerasa terganggu. Sebutannya apa? Sampai sebutan kata freak itu ya. Sampai suatu kondisi sebut namanya aja nggak berani nih teman-teman. Jadi ada satu teman yang Mapala gitu kan, yang kita ngebahas, kita ngobrol, lu jangan sebut dia, nanti dia datang gitu kan. Mending kalau dia yang datang, tapi kalau yang di belakangnya datang tuh bagaimana gitu. Jadi ada satu teman nih ngebully dia gitu kan, kayak ngomongin dia tuh, ngebahas sesuatu yang gak enak gitu kan, masalah fisik lah, masalah apa, masalah ngerokok. Tiba-tiba badannya itu penuh dengan cakaran.
Jadi sampai segitunya anak nggak mau nyebut namanya. Kalau gue nyebut apaan sih gue, Indri gitu. Sampai mulut gue ditutup, udah lu jangan ngomong pe. Tadi datang. Akhirnya datang nih gitu kan. Datang di kampus dekat Setkre itu ada yang namanya Plaza. Plaza itu tempat tongkrongan setiap Mapala dan UKM yang kita bercanda apa segala macam, gitaran dan kadang-kadang sampai pagi gitu. Nah waktu itu habis pulang kuliah ya sekitar jam 4. Gue masih di situ. Terus nggak lama Indri datang ngasih tahu gitu kan, nanti di hari Minggu habis dari Senayan Starbucks nanti lu ketemu sama teman-teman yang lain gitu ya. Level lu udah naik katanya, udah kayak multi level marketing gitu ya. Yeah. Nah begitu nongkrong tuh si Indri ngasih tahu bahwa nanti ada pertemuan undangan ya. Gue tahan dulu. Ya udah, sini aja dulu gitu kan, ngumpul dulu sama anak. Nah di situ ada salah satu simpatisan juga, namanya Teresia, orangnya gemuk kayak. Terus kita lagi gitaran gitu, sekitar jam 7:30 malam, tiba-tiba Teresia tuh diem, terus ngeliatin kita, semua diliatin sama dia nih. Belum pernah terjadi seperti itu ya, baru malam itu. Terus gak lama dia berhenti di Indri, terus dia ngeliatin Indri mulu. Tiba-tiba dia lari naik ke lantai 2. Akhirnya teman gue satu lagi si Murup ya, dia langsung bangun, dia ngejar si Tere. Terus kemudian si Indri bangun ngejar si Teresia. Akhirnya gue ngejar karena dua-duanya ini gue yang kenalin nih, si Teresia dan si Indri gue yang kenalin ke bocah-bocah itu, ke teman-teman Mapala. Nah di dekat Plaza depan Sekre itu kan ada satu lorong bang, di mana sebelah kirinya tuh ada kelas laboratorium ya, dan di situ kalau malam itu lampu nggak pernah nyala, mau diganti apa aja segala macam mati mulu, nggak tahu ya kenapa. Cuma emang kalau gue perhatiin setiap diganti nggak pernah awet gitu kan. Nah di situ si Teresia berhenti, kemudian bajunya itu ditarik digini masih Murup ya, terus ditampar. Terus nggak lama Indri datang. Terus Indri pegang juga pundaknya. Nah gue datang, gue lihat jadi kayak mahasiswa baru yang lagi di ospek. Jadi si Teresia ditampar sama si Murup, terus dipegangin sama Indri. Ya gue ngeliat kayak gitu jadi bete gitu kan. Akhirnya gue pisahin, lu pada ngapain sih? Akhirnya gue tarik nih. Begitu gue tarik, tiba-tiba gue didorong sama Indri. Lu jangan ikut campur katanya. Gue bingung, maksudnya apa? Kok gue gak boleh ikut campur? Terus si Murup masih megangin bajunya si Teresia tuh sambil ngeliat ke gua. Tiba-tiba Teresia berontak, dilepas di lantai, lari ke lantai 2 tuh. Akhirnya kita kejar nih, Murup ngejar, si Indri ngejar. Tapi sebelumnya si Indri ngomong dulu, ini gara-gara lu nih. Harusnya lu nggak usah ikut, ya. Lu di sana aja. Udah lu sono aja, gua diusir sama si Indri kan. Udah lu di tongkrongan aja, lu nggak usah ikut kan. Gua penasaran kan, nggak bisa gitu. Akhirnya dia lari ke lantai 2, Murup, Indri, baru gua. Nah di lantai 2 itu si Teresia itu ada ruangan kelas ya, itu ada pintu, itu dibuka-buka masih tarik-tarik, digedor-gedor, terus sama si Murup ditarik lagi dipegangin, didorongin ke tembok, gitu kan. Nah gue ngeliat kayak gitu kan, ngeliat kayak penganiayaan gitu kan. Akhirnya gue deketin lagi gue ditarik sama si Indri, didorong kan, lu jangan ikut campur, lu udah turun ke bawah lu kalau nggak lu di sini aja gitu. Gak lama si Tere lari lagi ke atas nih, ke lantai 3. Lepas kan, berontak lagi, lepas dari Murup. Akhirnya lantai ketiga. Dan di lantai 3 itu kan ada tembok bang. Ada tembok. Ini kelas ya, ini ada tembok begini. Dan itu langsung blank. Jadi tembok ini biasanya kita buat latihan rappelling dari lantai 3 ya. Tingginya sekitar 5 meter, ada 10 meter lah. Mungkin lebih kali ya. Pokoknya ada 3 lantai, ada roof juga gitu kan. Nah di atas itu sebelum tembok itu ada aula. Nah lagi-lagi si Teresia gedor-gedor lagi pintu aula yang dikunci gitu kan. Karena malam itu nggak ada perkuliahan ya, jadi nggak ada mahasiswa. Ya itu digedor-gedor lagi, coba dibuka, dipaksa gitu kan, nggak bisa tuh. Jadi kayak orang ketakutan bang, Nyamperin lagi si Murup sama si Indri. Kemudian ditarik diseret ke ruang belakang ya. Gue bilang kok begini gitu ya. Mungkin bukan gue juga kalau ngeliat kayak gitu ya, kayak pembulian gitu kan.
Ya gue berpikir ini ada masalah apa gitu kan antara si Indri, si Murup sama si Teresia, tapi nggak mungkin karena mereka orang baik semua gitu buat gue. Udah gitu nggak ada mati, nggak ada apa, tiba-tiba cepet aja gitu kan. Gak lama gue dorong ya si Murup, gue dorong, lepaslah si Teresia, dia lari ke tembok dan dia mau lompat bang. Tak kakinya udah sebelah, udah separuh ya, udah mau itu, kita langsung mati kan, woi jangan gitu. Akhirnya kita tarik kan. Jadi si Teresia tuh mau lompat di lantai 3. Gue bingung, asli gue masih bingung. Gue tarik, terus Indri masih di belakang kan, masih di belakang gue. Akhirnya mereka gue dorong tuh, si Murup sama si Indri gue dorong. Tiba-tiba si Teresia ketawa, hihihi gitu, ketawa kuntilanak gitu. Terus marah-marah gitu, matanya merah. Akhirnya spontan ya, gue peluk ya, palanya gue gituin, gue peluk, gue doa-doaan. Terus karena di badannya gede ya, gue gak kuat, gue jatuh ke belakang gitu. Gue pegangin, terus dia bangun lagi, mau lompat lagi, kita tarik lagi. Terus gue baca seadanya kan, gue baca ayat kursi apa segala macam. Tiba-tiba dia jenggut rambut gue, terus dia teriak panas gitu. Itu pertama kali pengalaman gue ya, pengusiran depan mata gitu. Gue pertama kali ngalamin suatu kondisi orang kesurupan, gue bacain doa, terus dia teriak panas, terus jenggut gue itu sampai dengkul ini lemas ya. Karena gue belum pernah ngalamin yang kayak gitu sebelumnya. Dan ini di kampus, bukan di gunung. Biasanya di gunung ya. Saya di gunung, kampus. Tiba-tiba dia panas, teriak apa segala macam, jenggut rambut gue. Terus gak lama dia sadar. Gue ditampar sama Teresia. Lu ngapain muluk-muluk gue gitu? Lu mau merkosa gue? Akhirnya gue dorong, apaan sih lu gitu. Nah akhirnya tiba-tiba Teresia langsung bingung. Ini kenapa gue ada di sini gitu. Akhirnya diajak lah sama Murup tuh, digandeng sama Murup turun. Tumben nggak agresif gitu. Kalau dibawa kan dia tampor dia apa segala macam. Gue udah feeling nih ternyata si Teresia itu kesurupan di kampus. Nah akhirnya begitu turun nih si Murup sama Teresia turun ke bawah, sisa si Indri. Nah Indri deketin gue baru kali itu ngeliat dia tuh bukan seperti dia ya, yang matanya merah terus apa sih rambut yang biasanya rapi tuh rambutnya kayak apa sih, kayak lu pernah nonton film Sadako apa ya, acak-acakan dari gitu, gitu. Iya, gue ngeliat kayak gitu udah kayak inget film-film Jepang gitu kan, karena emang setiap malam kalau kita nongkrong sama anak Mapala nih yang ditonton ya film-film begituan. Terus dia bilang, lu mestinya jangan ikut campur katanya, ini urusan gua katanya. Terus gue masih nggak paham nih maksudnya apa. Jadi sosok yang masuk itu mau keluar dari kampus, tapi dia itu dijaga, dibelenggu di circle-nya dia supaya dia nggak boleh keluar. Jadi sosok itu budak gitu ya. Sosok itu budak di sana, dia mau keluar. Jadi cara dia keluar itu harus lewat host. Nah, maksudnya si Indri sama Murup itu, si sosok itu jangan ganggu Teresia gitu kan. Ya, masuklah ke si Indri, badannya Indri biar dia yang keluar gitu kan. Soalnya menurut si Indri, si sosok itu kalau keluar kalau dia ketahuan keluar dari kampus dengan sosok dia yang aslinya itu dia akan mati, dibunuh atau dikejar. Gue udah mati kok, kampus swasta ada ya, antunya ya, ada sesuatu yang yang menjaga gitu kan. Gue sampai cerita sama dia, em bener nih gitu. Ya jangankan kampus itu kan, maksudnya ada tempat-tempat tertentu itu pasti dijaga sama mereka gitu, yang biar dari yang luar itu nggak bisa masuk, yang dari dalam itu nggak bisa keluar. Jadi untuk ngejaga tempat itu. Dari situ akhirnya dia bilang, kan lu bisa kan katanya, lu bisa ngusir kata dia. Nah itu mah biasa standar ya, ada orang kemasukan kesurupan kita baca ayat kursi. Iya itu sesuatu yang biasa kalau tempat gua gitu kan. Bukan itu dia bilang. Pokoknya nanti lu datang. Ya udah gua okein. Ya terus dia jelasin, dia minta maaf gitu kan, bukannya maksudnya dia mau ngituin si Teresia apa segala macam, tapi lebih ke sosok itu. Dia mau nyelamatin sosok itu biar bisa keluar dari lingkungan kampus. Dari situ berita itu tersebar bagaimana si Indri ternyata dia punya kemampuan lebih, dia pemburu hantu apa segala macam kan, makin diomongin gitu kan, makin dia nggak nyaman untuk nongkrong ya. Akhirnya kalau kita nongkrong tuh biasanya di kontrakan, di kosan atau di Jatim itu kan. Nyampe lah kita 2 hari kemudian kita ke Romo ya, ngobrol dulu gitu ya. Terus si Romo ketawa-tawa gitu kan. Saya nggak perlu ngajarin apa-apa gitu kan.
kamu tinggal ngikutin aja, tinggal ngikutin apa arahan Indri, udah gitu aja. Ya udah, tapi ini misi gue nggak dikasih tahu nih. Setelah itu yang dibilang abis dari sini kita nanti ke Taman Anggrek, kita ke Citraland ke Taman Anggrek. Terus gue mau ngapain gitu kan? Nongkrong, dia bilang. Nongkrong, iya nongkrong, makan segala macem. Akhirnya udah dari situ setelah ritual setelah di remaja gereja ya malam minggu kita berangkatlah sekitar 5 orang tuh termasuk Romo ya, gua, Indri, teman-teman yang di circle sama Romo, kita ke Citraland. Nah, dari Citraland kita nongkrong kan kayak gitu, ngobrol ketawa-tawa. Gue masih nggak paham tuh maksudnya apa nih kayak gini gitu. Tapi emang biasa nongkrong ya. Ya gue nikmatin aja udah. Akhirnya dari situ kita pindah ke Taman Anggrek dan kita makan di Solaria. Oh nggak boleh nyebutin itu ya? Apa? Kita nongkrong situ, kita makan, gue pesen jus ya. Terus tiba-tiba si Indri tuh pandangannya itu ke arah satu tongkrongan di depan kita, ya agak jauh ya, beda berapa bangku. Itu ada sekitar 6 orang atau 7 orang, cowok-cowok semua, laki-laki semua. Range umurnya di rata-rata seumuran sama gue pada waktu itu ya. Dan ada juga yang di bawahnya. Dan mereka ada beberapa yang tatoan. Nah si Indri ngeliatin mulu tuh, ngeliatin sambil minum, disuruh pesan makan nggak ada yang mau ya. Maksudnya si Indri nggak mau gitu kan, yang makan kita aja. Gue masih penasaran, karena di circle itu gue familiar, ada satu orang anak jurusan lain ya, jurusan KA ya, yang gue sering ngeliat kalau gue turun di Selipi, gue sering papasan sama dia. Tapi emang gue nggak kenal, tapi emang gue sering ngeliat aja gitu kan. Gue bilang itu kayak anak kampus gitu ya. Si Indri ketawa. Iya itu teman-temannya itu udah duduk aja sini kita liatin deh. Terus kita ngapain Dri? Gue bilang kan. Ya tunggu aja, tunggu komando aja kata dia. Udah gitu di salah satu tongkrongan itu yang gue kenal ada satu lagi yang agak tua ya. Itu tatoan dia tato salib bang, tato salib. Tapi kebalik ya. Tato salib kebalik. Yang gue lihat dari jauh ya, nggak begitu jelas. Tapi kan jelas kan kalau salib kan jelas banget kan. Itu gue lihat dan dia ada kalung ya, ada kalung bintang. Terus tiba-tiba ngeliatin ke kita, terus ngeliatin ke Indri. Jadi Indri sama dia lihat-lihatan tuh, lihat-lihatan. Gue ngeliatin si Indri, ini apaan nih, ada apa nih? Tiba-tiba dia megang gelas gitu kan. Di meja kita tuh ada kayak apa sih, gelas yang jus yang panjang yang tinggi-tinggi itu ya. Tiba-tiba di meja kita tuh 3 gelas pecah bang, tak gitu. Gue kaget kan. Belum takjub juga ya. Gue kadang-kadang suka flashback ke mana? Yang gede. Gue langsung nangkap gitu kan. Kok bisa gitu kan? Terus gak lama dia pegang, kan di tangannya selalu ada kalung ya, kalung salib ya. Dia pegang tuh, terus dia baca doa-doa Bapa Kami, doa Rosario ya. Dia baca kayak gitu. Ada satu kondisi yang tiba-tiba kursi yang di samping temen gue itu yang satu circle ya, tiba-tiba kursinya patah, dijatuh. Terus gak lama si Romo doa juga ya. Jadi kayak apa sih? Kayak orang yang lagi apa ya, ngadu ilmu ya bahasanya. Ngadu ilmu, dia baca-baca. Gue ngeliat situasinya udah agak aneh. Emang gue belum pernah ngalamin yang kayak gitu. Dan yang gue lihat di depan juga pada ngeliatin si Indri gitu. Jadi kayak apa ya, kalau di kita tuh kayak ngadu debus apa gitu. Ya lihat-lihatan ya sambil mantra atau apalah. Ya. Yang gue takjub itu ya, pertama kursi itu bisa patah gitu kan. Kemudian gelas itu pada pecah tak gitu kan. Gak lama mereka bubar nih. Mereka tiba-tiba bubar, turun ke bawah. Terus beberapa dari kita, 2 orang itu ngejar ke bawah. Nah begitu gue mau ikut, gue ditarik main, udah duduk sini aja gitu. Akhirnya agak lama yang 2 orang itu naik lagi ke atas, katanya hilang jejak. Mereka udah ngebut gitu kan, pakai mobil Kijang ya di parkiran. Akhirnya kita turun nih, gua, Indri, Romo turun ke bawah, ngeliat parkirnya di mana apa segala macam. Udah tuh sampai situ, gue penasaran, asli gue penasaran banget ya. Sampai terakhir pun kita balik. Nggak ada yang mau cerita nih, apakah si Romo, apakah si Indri, apa segala macam, nggak ada mau cerita. Nah begitu udah selesai nih pulang, ke sekre dia nggak mau si Indri, akhirnya kita kembali ke kosan. Si Indri cerita bahwa target kita itu mereka gitu. Jadi
selama ini dia udah ngikutin sekitar 3 minggu atau 4 minggu ya tempat-tempat mereka, termasuk salah satunya ada di kampus kita. Jadi salah satu duta mereka untuk untuk nyari anak-anak muda yang masuk ke dalam sekte. Masih nggak paham gue. Oke. Dan akhirnya dia dikasih tahu di di circle itu ada yang namanya antikris 666 gitu ya, dicerita sedikit ya. Gue nggak paham banget ya. Jadi mereka tersebar di kampus-kampus mana aja gitu kan. Tugas mereka adalah mencari anak muda yang mau ikuti sekte mereka. Dan misi kita mencari itu dan menyadarkan kembali mereka gitu. Gue bilang seru juga nih. Jadi sesuatu yang berbau navigasi, berbau mountaineering. Hilang, tiba-tiba hilang gitu. Kayak seru juga gitu. Sambil gue bakar segala macam. Jadi apa yang mesti gue lakuin gitu? Ya lo mesti naikin level dulu. Level gimana gitu? Lo mesti belajar istilah pentagram 1, pentagram 2. Nah gue dikasih tuh doa-doa apa segala macam. Bahkan kan gue suruh belajar yang perjanjian baru, perjanjian lama gitu. Sampai apal gue. Buset. Pada waktu itu ya. Kitab Genesis apa segala macam. Tapi gue klarifikasi dulu ya, gue belum murtad. Masih Islam. Masih Islam. Bahasanya kita belajar teologi ya. Jadi itu yang mereka bilang remaja-remaja rival dari family altar ya, yang mereka sebut gereja setan itu bang. Jadi tempatnya itu tersembunyi di satu komplek-komplek atau apa. Itu misi kita mencari itu, dan ada satu orang yang menurut Indri sudah diutus sama dia kan. Satu orang dari circle, iya lu kenal katanya. Gue bilang siapa ini? Nggak lama datang nih di kosan Indri, datang Teresia. Ter, lu ngapain kemari gitu? Tahu lu kesurupan lagi, gue bercanda kan. Ini mau ngebahas, emang lu baru tahu gitu. Ternyata setelah peristiwa itu, Teresia itu masuk ke dalam circle yang kita nggak pernah ketemu. Jadi tugasnya Teresia adalah masuk ke komunitas mereka bang. Gue sempat marah juga di situ ya. Maksud lu gimana nih? Kenapa Teresia gitu kan? Dia nih yang pertama dia lemah gitu kan, badannya gemuk segala macam kan. Jadi gue takut ya, asli gue takut masalah sekte ini yang kita mikir kalau misalnya di Islam kan ada aliran-aliran keras apa segala macam ya, atau yang silat-silat yang debus-debus ya. Gue kepikiran ke situ gitu. Terus dia jelasin lagi tuh. Yang pertama dia jelasin masalah simbolik ya. Simbolik dalam arti simbol mereka itu salib kebalik dan ada domba, ada gambar domba ya. Jadi kalau kita masuk ke gereja, nanti di gereja itu ada simbol seperti itu. Gue agak ngeri juga bahasnya. Cuma gue balik lagi yang tadi aja, yang Teresia datang. Teresia nanya, dia cerita, kemarin gue diajak sama si A gitu ya, yang anak KA ini gitu kan. Gue udah masuk DRI gitu kan. Gue udah ketemu sama mereka, gue udah jadi jiwa baru buat mereka, gue jadi anggota. Jadi Teresia udah jadi anggota. Dia cerita, terus dibawa kemana dia lapor gitu kan, ke Kelapa Gading ya, ada di Kelapa Gading. Terus diajak ke Manggarai juga. Jadi ada satu tempat-tempat di mana pertemuan itu. Nah lewat Teresia itu infonya kita bergerak di beberapa hari kemudian gitu ya. Permasalahannya ini, kita selalu kalah cepat. Begitu kita masuk ke dalam pertemuan itu lewat Teresia, mereka udah nggak ada nih, udah pindah lagi. Sampai kita telusin sampai ke Manggarai, mereka udah nggak ada lagi. Nah terus kayak gitu sampai terakhir di satu tempat ya, daerah Kuitang ya kalau nggak salah ya. Gue inget banget yang dulu tuh di tahun itu ada penampakan ya, ada penampakan di tembok-tembok tuh, dekat Cikini, dekat Sentiong. Itu kan rame tuh, sampai viral kan, sampai ke daerah-daerah sebelahnya ya. Nah ternyata di situ ada satu tempat yang kita perlu turun ke sana. Di luar itu kan kita ada kegiatan lain ya, kayak bakti sosial apa segala macam. Tapi gue nggak tertarik, gue lebih tertarik yang ini, seru ya. Akhirnya sampai ke sana, mereka anak-anak ini pada berkumpul nih, remaja-remaja depan satu rumah.
Nah begitu kita lewat sana mereka udah bubar. Lagi-lagi mereka udah bubar gitu kan. Berapa kali nggak ketemu. Semua yang dikasih tahu infonya sama Teresia itu bocor. Nah suatu ketika di minggu keberapa itu Teresia dihubungin nggak pernah ada bang. Kita ke kosannya, katanya Teresia udah nggak ngekos lagi di situ. Di kelas juga kita tanya teman, dia udah nggak masuk berapa hari absen ya kampus ya. Ya gue mikir kalau di kampus gue 3 kali lu absen tuh nggak bisa ikut final ya. Gue lebih mikirnya ke situ ya. Ini kemana nih Teren nih? Apakah dia pulang kampung ke Kalimantan atau kemana gitu kan? Akhirnya Romo datang, kita laporan. Udah berapa lama Teresia nggak datang di circle dan nggak kasih info. Akhirnya mereka ngetres kalau kita ngetres kan ke Facebook kemarin hari ini ya. Kalau dulu nggak circle itu ngetresnya nggak begitu bang. Ngetresnya tuh bakar lilin, tutup pintu. Gue di luar ya, gue belum bagian itu ya. Oke. Karena levelnya udah tinggi ya. Terus entah ritual apa gitu kan, doa-doa apa di dalam. Tapi gue agak aneh sih, kenapa mesti bakar lilin banyak gitu ya? Ya mungkin gue belum tahu. Nah, terus begitu keluar si Indi bilang gitu loh, jejaknya Teresia itu ada di sekitaran Bekasi. Gue bingung, ngapain Teresia di Bekasi gitu. Ada satu tempat Teresia di situ katanya. Kalau bisa malam ini kita ke sana. Gue bilang malam ini. Iya malam ini kita ke sana. Terakhir infonya Teresia itu dia ngasih info tempat-tempat di daerah pinggiran Bekasi, pinggiran apa yang namanya dekat Cilincing ya. Itu gua agak lupa ya. Kita pernah datengin ya info dari Teresia. Ternyata itu bukan apa namanya, bukan suatu perumahan gitu ya, tempat mereka berkumpul. Tapi begitu lu ke sana ketemunya apa? Bidan apa segala macam. Kita penasaran kok ngapain orang-orang ini kesini gitu. Karena Teresia pernah dibawa juga ke sana. Jadi satu kumpulan bocah-bocah ini ke sana itu nanya ada bayi-bayi yang dibuang nggak atau enggak gitu kan. Kalau menurut dari Teresia itu infonya mereka ritualnya penumpahan darah gitu ya, penumpahan darah tapi bukan bayi yang hidup gitu kan. Bayi yang sudah apa segala macam. Jadi nggak ada hukum apa gitu kan, nggak ada pembunuhan, nggak ada apa segala macam gitu. Gue bilang pinter juga gitu kan. Maksudnya kalau di kita kan potong ayam cemani gitu. Ya. Atau kepala kerbau. Kalau ini enggak, ini lebih ke bayi yang masih merah, yang masih bersih dan mereka nyari ke tempat-tempat ke bidan-bidan apa yang melakukan praktek aborsi gitu. Salah satu tempat yang kita telusurin tadi pinggiran Bekasi sama yang deket Cilincing yang gue lupa. Pokoknya waktu itu kita ngelewatin kontainer gitu kan. Nggak jauh itu pasti Cilincing gitu. Cilincing, Semper gitu. Nah itu untuk nyari buangan-buangan itu. Nah kita balik lagi, itu yang tadi gue lupa ya. Nah, kita balik lagi ke masalah yang tadi. Teresia ini hilang jejak bang. Hilang jejak, ngetres menurut vision apa namanya, terawang ya, kalau kita bahasnya ya menurut penerawangan nih. Gue kayak dukun nih. Tapi yang bahasanya seperti itu ya. Bahasanya masih seperti itu. Menurut penerawangan dari si Indri dan diperkuat sama Romo bahwa terdeteksi jejak terakhir si Teresia ada di sekitaran Bekasi. Yang mungkin yang kalau misalnya gue cerita mungkin teman-teman nggak percaya ya. Dalam arti gue selalu cerita bahwa Indri itu punya bodyguard atau punya, kalau kita bilang teman hayalan ya. Teman hayalan sebutan kita buat dia kan freak ya. Teman-teman yang diajak ngobrol yang kita nggak ngelihat. Nah, bentuknya itu apa? Macan hitam. Yang makanya teman-teman kalau nyebut nama dia tuh takut ya. Kalau nyebut namanya kadang-kadang ada cakaran katanya ya. Walau alam percaya atau enggak gitu. Tapi suatu ketika di tongkrongan emang pernah ada yang buka badannya dicakar-cakar. Gue nggak mau ngomong itu lagi. Gue nggak mau nyebut nama Indri gitu kan. Nah, si Indri itu ritualnya itu ya, dia utus si teman khayalannya ini si Item ya, sebutannya si Item ya. Gue kalau cerita di Gunung Sindoro kan ada si Item ya. Nah itu sosok yang sama yang dia utus sama si Indri untuk ngetres di mana keberadaan Teresia. Walau alam percaya atau enggak ya, tapi versinya seperti itu dari cerita dia.
Malam itu bang, kita telusurin, kita ngetres seperti yang digambarkan sama si Indri ya, pinggir jalan tol ya, pinggir jalan tol nanti ada satu rumah apa satu tempat gitu ya. Nah Teresia ada di situ. Ya. Berangkatlah kita lah pakai mobilnya si Romo ya, yang sedan klasik gitu ya. Jadi gue berangkat, gue, Romo, Indri, sama 2 teman lagi ya, yang gue nggak bisa sebutin namanya. Itu circle di Family Altar. Sampai di situ kita nanya sama kiri kanan gitu, tempat kos-kosan gitu ya, yang agak gede apa segala macam di sini ada nggak gitu. Nah dikasih unjuk sama orang kampung situ, ada tempat kos-kosan di sana gitu kan. Penghuninya udah pada nggak ada, tapi ada yang baru datang gitu kan, baru orang baru yang nginep di kamar itu. Ya udah akhirnya kita telusurin, terus sampailah kita di satu gang ya, itu sepi banget tuh bang. Terus jauh banget dari keramaian ya, pokoknya tempat itu apa namanya di pinggir jalan tapi agak sepi. Nah dari luar itu di antara kamar-kamar ada 3 atau 4 kamar ya, kayak kontrakan petakan gitu. Itu ada satu kamar yang nyala. Terus sampai di situ ada kayak sendal. Gue kenal lah itu sendal familiar ya, yang kalau misalnya nongkrong sendal itu selalu dipakai sama Teresia. Terus digedor-gedor kan, dikunci, terus dipanggil-panggil nggak keluar gitu kan. Feelingnya si Romo, Teresia tuh ada di dalam. Akhirnya ke yang punya kosan minta kunci, soalnya kita kenal gitu. Si Romo tak bilang apa sama yang punya kontrakan itu, dia minta kunci buat ada temennya yang tinggal di situ. Soalnya dari luar itu lampu nyala tapi digedor-gedor nggak ada sautan. Akhirnya dibuka, di dalam itu kayak kamar yang lowong ya. Nah di itu ada kamar mandi. Nah di kamar mandi itu kebuka dan di depan itu ada kayak darah yang lewat dari kamar mandi ya. Akhirnya kita panik, kita ke dalam, ternyata Teresia lagi di situ bang. Itu yang bikin langsung deg gitu ya. Jadi gue takjub ya, yang pertama bahwa penerawangan Indri gitu, ya pas gitu ya. Terus cuma kenapa Teresia gitu loh. Jadi kan selama ini yang gue tahu Teresia dikomandoin sama Indri dan teman-teman itu ya untuk dekat sama anak KA ini, jurusan KA, untuk supaya tahu infonya ya. Ya dia spy ya, dipasang sama ini spy gitu. Tapi ujung-ujungnya dia seperti itu. Nah kita nggak tahu nih, masih misteri, masih penasaran kenapa sih Teresia yang selama ini biasa aja ternyata itu bayi udah 5 bulan gitu ya, masih merah gitu kan dan mati ya. Demi Allah ya, gue baru pertama kali ngeliat yang kayak gitu ya, yang darah banyak apa segala macam. Gue kunang-kunang bang, gue pingsan bang. Ya. Pokoknya tiba-tiba gue bangun udah di mobil. Terus gue tanya kabar, alhamdulillah si Teresia masih hidup ya, tapi bayinya meninggal ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ternyata dia melakukan di situ ya. Kita nggak tahu nih apa yang ada pikiran Teresia, terus dia nggak pernah ngabarin ya siapa bayi itu dari mana gitu. Hal-hal yang aneh gitu ya, yang kita pikir Teresia itu aktif gitu. Maksudnya dalam arti dia, kalau kita ngelihat di tongkrongan kan antara kayak misalnya ada remaja muslim gitu kan, alim lah gitu kan. Nah Teresia termasuk yang tidak pernah yang nggak pernah macam-macam gitu, ngerokok enggak, mabok enggak gitu kan. Suka ngomongin tentang masalah ayat-ayat apa gitu kan, suka dulu gereja dong apa segala macam gitu deh. Tapi ada hal yang gue bingung ya, dalam arti pada saat gue dibangunin itu kan gue pingsan ya, terus gue digotong kan, jadi yang digotong itu 2 ya, Teresia sama gue. Gue masuk ke dalam mobil, gue bangun situ, pas balik gue bilang sama Indri, gue pengen cerita sama lo gitu. Ya udah, nanti kalau udah balik biasalah di kosan dulu kan. Udah tuh, udah diantar ke rumah sakit, udah dikondisikan Teresia seperti apa gitu kan, dan belum ada obrolan apa-apa ya. Gue masih penasaran, masih banyak pengen gue tanyain, tapi itu ntar dulu. Akhirnya balik dulu, sebelum gue balik ke rumah ya atau ke kampus, gue ke tempat ini dulu, ada yang pengen gue ceritain. Nah, yang gue pengen ceritain adalah pada saat begitu gue ngelihat darah yang banyak itu kan, gue kunang-kunang tuh, gue pingsan. Nah sebelum gue sadar gue mimpi bang.
Jadi ada orang berkumpul nih, di tengahnya itu ada pohon besar ya, ada pohon besar. Yang berkumpul ini panjang-panjang rambutnya kayak kuntilanak gitu, pada pegangan tangan muterin satu pohon itu. Terus di belakangnya itu kayak alang-alang gitu ya, sebagian alang-alang yang terbakar. Nah di tengah pohon itu ada, gue merinding, ada sosok besar gitu ya. Sosok besar itu lagi bersila ya, gak kelihatan ya, pokoknya semua serba hitam gitu kan. Terus tiba-tiba si sosok besar yang di depan pohon itu keluar tanduk, dia bersila, dia pegang tongkat. Gue penasaran dari jauh, gue deketin, kok gue kenal, gue kayak familiar tuh mukanya, ya kan? Jadi muka yang kambing ya, yang awalnya kambing atau domba, tiba-tiba berubah jadi orang gitu kan, jadi kayak pertapa gitu. Tapi gue kenal mukanya. Gue bilang, siapa yang di situ? Gue bilang, Romo. Si Indri kaget, dia bingung. Terus diem tuh. Gak lama gue suruh pulang. Ya udah, tar aja besok ceritanya. Besoknya begitu berkumpul di satu circle, banyak banget sih yang di kepala gue ya, yang pengen gue tanyain di situ ya. Terus di situ ada Romo, di situ ada beberapa teman-teman juga, dan di situ ada Indri. Hari itu Romo ngeliat gue beda, kayak tatapan bete atau apa gitu kan. Terus dia cerita gitu kan, bahwa awalnya kami gitu ya, kita gitu kan, ngebahas masalah Teresia itu untuk sebagai informan. Tapi ternyata Teresia terlalu jauh ke dalam, akhirnya dia ngikutin ritual seks bebas di sana bang, untuk persembahan makhluk itu satanik. Terus ada sesuatu yang dijelasin sama si Romo gitu kan, bahwa ritualnya itu cuma ritual penghujatan terhadap, jadi maki-maki Tuhan Yesus gitu ya, bahasanya gitu ya, mereka bilang ya. Kenapa mereka itu punya pasukan atau punya pengikut ya? Nah, dikit aja nabi palsu aja pengikutnya banyak deh. kekuatan silaturahmi bahasanya tuh, brotherhood mereka tuh keren gitu ya bang. Dalam arti setiap yang masuk di situ itu lo punya masalah keuangan atau segala macam aman. Bahkan ada dibilang ya bayar semester apa segala macam untuk kuliah segala itu. Okay. Terus dikasih barang gitu kan. Pada waktu itu mereka sih punya handphone ya, handphone yang Ericsson tuh yang gede-gede. Kalau dulu kan gitu. Sementara lo punya gua nggak ada, gue pager. Akhirnya dijelasin sama Romo gitu ya. Ternyata si Teresia ini terlalu jauh sampai ngikuti seks bebas yang akhirnya dia hamil, dan itu terjadi udah berapa lama di lost contact-nya kita gitu. Cuma kenapa ada di Bekasi gitu. Jadi entah gimana Teresia juga begitu dia agak siuman ya, kan sempat diajak ngobrol sama si Romo untuk dikembalikan ya. Jadi masuk ke rehab di seminari ya. Jadi Teresia terakhir di seminari gitu ya, keluar dari kampus ya. Dia dijanjikan apa gitu, bahwa dia harus mengorbankan sesuatu gitu, yang kejadian seks bebas itu. Jadi tuh bayi sebenarnya mau dibawa ke tongkrongan itu untuk persembahan, untuk naikin level sebagai apa, gue nggak paham gitu kan. Cuma yang aneh yang tadi gue bilang, Romo sikapnya beda. Setelah peristiwa apa yang gue ceritakan ke Indri juga diem gitu ya. Yang gue tahu Romo itu gurunya Indri, dan dia lebih sensitif. Setiap manusia yang punya korin atau bodyguard gitu ya, mereka kan terhubung. Misalnya lu punya bodyguard gitu ya, belakang itu ya, gue ada, ini terhubung, connect, apalagi satu circle. Gue ngobrol sama si Amel gitu ya. Nah, karena kita satu circle, korinnya si Amel itu kan ngobrol sama korinnya lu, lapor gitu. Jadi korinnya apa yang di belakang sama Indri, dan dia Romo, ngasih tahu ke Romo. Romo bisa tahu dari belakangnya dia. Penjelasannya begitu ya. Oke. Nyambung nggak mas? Nyambung ya. Jadi perantara nih dia. Perantara ya. Jadi yang paling dekat sama kita 1 kali 24 jam adalah apa yang ada di belakang kita. Gitu kan, ibaratnya gue malu berteman tapi kita nggak 1 kali 24 jam ya ketemu. Tapi kalau di belakang kita ya lu tidur, lu
pup gitu ya, kamar mandi, lu mandi, si Corin ini kan selalu menyertai lu. Jadi dia tahu nih dari jam 5 pagi sampai jam 5 lagi gitu, dia tahu karena dia nggak pernah ninggalin lu. Namanya Corin kan. Nah, dialah yang ngobrol sama Corinnya si Romo gitu kan. Makanya dia tahu gua ngebahas apa sama si Indri. Gitu. Tiba-tiba berikutnya nggak ada yang ngabarin gue untuk pertemuan. Jadi kalau apa sih akses gue dibatasin ya. Akses gue dibatasin sampai ke pertemuan di Sabtu malam Minggu. Kemudian sampai di Minggu pagi diskusi gue masih Romo. Tapi untuk pertemuan di situ gue nggak diizinin lagi. Dan gue tanya sama Indri, kenapa gue nggak diajak lagi tuh? Si Indri diem. Akhirnya gue bete ya. Gue bete. Maksudnya kok selama ini yang lu open sama gua, yang lu nggak ada batasan sama gua gitu, tiba-tiba gua nanya yang kayak gini, lu nggak mau kasih tahu gitu kan? Begitu gua tanya dia cuma bakar rokok apa segala macam ya. Terus nggak lama besok lu ketemu Romo dan itu pertemuan terakhir sama Romo katanya. Gua kaget. Kok gitu gua? Ya pokoknya lu temuin aja, temuin. Terus nggak lama dia bete nih. Lu harusnya ngikutin aturan main katanya. Lu nggak boleh apa sih, lu tinggal ikutin apa susahnya sih kayak gitu. Gue makin bingung, gue ngikutin, gue semua ngikutin. Lu kasih tahu kesini gue ngikutin apa segala macam. Gue masih nggak paham ya. Akhirnya besok paginya setelah Sabtu malam Minggu ketemu, kemudian dari JCC, kemudian ke Starbucks, si Romo bilang, gue udah nggak boleh balik lagi ke situ gitu kan. Gue udah bukan bagian dari circle. Nah, gue bete nih. Kenapa? Masalah gue apa gitu. Dia bilang gue nggak pernah bisa dibukain sama Tuhan itu ya. Lu nggak apa? Lu tidak mengimani, dia bilang. Lu tidak mengimani. Nggak ada hubungannya. Gue bilang nggak ada hubungannya gitu kan. Gue masih selama ini gue selalu ngikutin ya. Selalu ngikutin aturan main segala macam. Kok tiba-tiba dia ngomong kayak gitu? Ya, gue balik lagi ke Indri, dia bete segala macam. Untuk syarat yang ketiga dia bilang gue gagal dan dia nggak mau lagi ketemu sama gue dan batasan kita cuma di kampus aja ketemu biasa. Lu nggak usah lagi ke kosan segala macam gitu ya. Gue bete hari itu gue bete ya. Gue balik, gue bingung gue ngerokok apa segala macam. Tiba-tiba gue dapat kabar di gue masih pulang ke kampung, bokap gue sakit. Gue balik lagi ke kampung nih. Bokap sakit ya, gak lama bokap dirujuk, bokap meninggal ya pada waktu itu ya. Nah itu akhirnya salah satu yang bikin gue ngelos juga. Akhirnya gue gak balik lagi dulu ke kampus ya. Gue lebih banyak di kampung. Suatu ketika di BT ya, gue BT. Gue diusir dari circle ya, si Indri ninggalin gue. nggak tahu masalahnya apa, gue masih misteri, tambah lagi bokap ya. Nah, gue mimpi di hari keberapa gitu ya bokap meninggal itu, gue mimpi gue masuk ke dalam satu ruangan ya, rumah itu ada 2 kamar bang, kiri sama kanan ya. Nah, gue jalan di kamar itu, di lorong itu. Nah, sebelah kiri pintu kebuka, sebelah kanan kebuka. Nah, pintu yang kebuka ini gue lihat di situ ada Indri. Lagi duduk, lagi sandar, nyender di sofa di kasurnya dia gitu kan. Lu pernah ngerasain patah hati ya? Pasti. Patah hati yang berikut ya, tanpa sebab gitu ya. Perasaan apa ya? Perasaan kangen atau apa gitu kan, pengen ngobrol lagi sama si Indri. Tiba-tiba begitu gua mau masuk kamar itu, gua ngelihat sebelah kanan ada kamar lagi, dari situ ada bokap gua terbaring. Bokap gua terbaring, matanya celong, hitam segala macam. Yang tadinya gue lari pengen ke Indri gitu ya, tiba-tiba gue langsung banting setir ke kanan, gue peluk bokap gue nangis. Gue nangis di situ, gue tiba-tiba kebangun. Ya kalau gue cerita ya ke ustadz gue apa segala macam, bokap sedih dengan gue terlalu melipir gitu ya. Akhirnya gue putusin untuk stay di kampung dulu. Gue cuti selama 1 tahun 2 tahun ya. Terus gue balik lagi ke circle lama yang di kampung gue. Gue balik lagi masuk ke IPNU ya. Gue Ikatan Pemuda NU dulu ya. Terus akhirnya gue sibuk di sana. Gue jadi salah satu kru band tabok di majelis gue.
Pentabokan bro. Yang nggak gini-gini tapi kan? Enggak gitu. Jadi setiap malam Jumat kerjaan gue kayak gitu kan, gue lebih ngedalamin di situ kan, apalagi ketemu ustadz gue di sana kan. Terus gue dikasih tempat buat kebetulan mereka butuh pengajar gitu ya. Gue mahasiswa dari Jakarta, walaupun belum lulus ya pada waktu ya, tapi hitungnya masih mahasiswa ya. Akhirnya gue suruh ngajar di Madin Madrasah Diniyah di kampung gue. Dan nggak tanggung-tanggung apa yang gue ajarin, akhlak nggak nyambung ya, gue lama mati nggak nyambung. Gue tiba-tiba gue suruh ngajar akhlak gitu. Dan gue paham maksudnya mungkin gue udah terlalu lama di Jakarta gitu ya, yang mungkin sholat jarang apa gitu kan. Terus begitu di kampung gue ketemu sama circle yang lama gitu kan, dan gue kebanyakan nongkrong di rumah, nggak pernah keluar. Makanya gue ditarik lagi untuk lebih dalam belajar gitu ya. Akhirnya sibuklah gue di madrasah, di Madin, gue sibuk di NU, dan gue jadi jadi pengajar juga di situ. Yang gue inget kalau misalnya lu belajar sesuatu yang beda gitu kan, lu harus pondasinya dulu pegang, jadi lu nggak akan terombang-ambing di sana. Gitu. Dan itu yang terakhir gue ketemu sama Indri. Terakhir gue masih kontak ke teman gue atau senior gue. Kabar yang terbaru adalah Indri sempat jadian sama senior gue ya. Karena gue nggak dari sana ya. Terus nggak lama putus juga sama senior gue karena Indri hamil 2 bulan. Dan yang hamilin adalah si Romo. Ya, jadi ada affair. Jadi senior gue itu ke kosan tempat gue biasa, dan di situ ada Romo sama si Indri. Dan sehari sebelumnya mereka berantem nih, ribut besar. Dia ke situ mau minta maaf nih. Si teman senior gue mau minta maaf sama si Indri, tiba-tiba masuk sana, kamar dikunci, di situ berdua Indri sama si Romo. Dan menurut teman kosan yang sebelah, ternyata Indri udah hamil 2 bulan. Nah itu gue nggak tahu lagi ya. Gue sampai situ aja bahasannya. Nah itu terakhir gue pertemuan sama si Indri. Gue udah lost contact ya. Jadi gue sibuk di kampung. Kuliah gue terhenti berapa bulan ya. Ada setahun kali ya. Makanya gue termasuk yang lama ya. 9 tahun gue kuliah ya. Nah baru berapa tahun yang lalu ya, setelah pandemi gue dapat kabar dari temen gue. Setelah itu kan mereka nikah nih. Oh akhirnya Roma sama Indri nikah? Iya, nikah seperti apa gue nggak tahu. Dia hidup bersama ya kan. Kalau kita tahu kan Romo itu nggak menikah atau gimana ya, gue juga lupa ya. Pokoknya intinya mereka hidup bersama, mereka pindah ke Australia, dia hidup di sana. Terus terakhir gue dapat kabar Indri kena lever. Itu terakhir. Oke, diminum dulu silakan Bang Epe. Sorry. Jadi itu ya teman-teman semua, background daripada Indri juga Bang yang sering disebut nih di kisah-kisah sebelumnya gitu kan. Cepat gue ceritanya tuh. Ada di Gunung Arjuna disebut juga gitu kan. Terus kalau selamat si Widi ya. Iya. Tapi ada Indri juga di sana. Tapi ada Indri juga di sana gitu kan. Ternyata ini nih sosok Indri yang tadi di Bang Epe ceritain. Oke. Nah, ini agak ngeri-ngeri sedep ya. Gue tadinya mau rasa penasaran, gue mau narik kesimpulan. Ada satu narik kesimpulan. Apa tuh? Dari mimpi gue itu ya. Mimpi yang mana nih? Mimpi yang di kamar? Yang di pohon itu. Oh ini pohon yang dikelilingin? Yang dikelilingin itu. Ditambah lagi informasi terakhir yang dari senior gue, dia udah 2 bulan, 3 bulan gitu. Ya, ini termasuk dari circle itu gitu loh. Dari Romo untuk persembahan itu, walau alam ya, karena yang gue tahu dia lagi naikin level dari pentagram 1, 2, 3, 4 gitu kan, untuk kemampuan dia. Oh, dia terlalu dalam. Bisa jadi si Roma sama Indri tuh yang tadi 2 bulan gugurin untuk ini asumsi doang ya. Iya. Itu penasaran doang dari gue pribadi ya. Tapi nyambung juga sih ya. Ya walau alam. Iya, okay. Mungkin rasa asumsi gue ditambah rasa bete cemburu mungkin ya, gue walau alam. Iya. Tapi terlepas itu dulu nih ya kan tadi
cinta itu kan memang buta. Agak. Ya kan? Gua agak malu banget sih. Nggak mandang fisik, nggak mandang A, B, C, D. Ada 3 tantangan. Ya kan bahasa tadi tuh. Gue termasuk orang yang nggak bisa ditantang kali ya. Maksud gue gimana ya? Kalau ada tantangan, lakuin. Ya, mah di gunung aja hujan, tantangan dilewatin, masa tantangan cewek nggak dilewatin. semua yang gue kenal ya, circle gue di Mapala begitu semua bang. Karena kita gue terlahir dari lingkungan seperti itu gitu ya. Dalam arti nggak bisa kita di arogansi masa muda gitu ya. Ibaratnya kalau teman-teman cerita, teman-teman dengerin gue cerita itu, bukannya gue belagu atau segala macam, semua pernah ngalamin ya di masa-masa muda itu, masa-masa kita. Iya. Lagi girohnya, lagi semangat ya. Kadang-kadang arogansinya tinggi, apalagi lu nguasain suatu kemampuan di gunung hutan gitu ya. Ya gue pernah melewati itu juga gitu. Oke, Bang, berarti nih kalau tadi Abang bisa narik satu kesimpulan, gue juga bisa nanya kayak gini juga nih sebenarnya. Apa mungkin ini tuh sebenarnya adalah udah masuk satanik? Apa ya, masuk satanik apa gimana sih jatuhnya? Kalau kayak gitu tuh masuk ke aliran sesat deh gitu. Kalau tadi Abang bisa nyebulin tuh bisa, berarti nanya bisa ke arah situ juga nih gue, ya kan? Karena selama gue tanya, kok yang selama dia dibelain gue, hari ini dibelain Romo. Itu satu-satu. Dan itu juga yang jadi rasa penasaran sama senior gue nih. Senior gue kan bete juga, misalnya ketemu, lu gak usah nanya-nanya yang itu lagi deh tadi. Dia dalam juga kan masih Indri ya. Wah, gue cemburu juga sebenarnya, tapi ya sudah gitu kan. Berarti yang susah tebak nih sebenarnya si Romo nih. Kan ke Romo nih. Gue ngeri sih benar. Nah, berarti apa mungkin juga kalau lu minta gue untuk munculin foto-foto, gue nggak pernah mau kan. Gue nggak pernah mau karena gue agak takut juga. Dan ya teman-teman tahu ya, gue kasih tahu aja itu bukan nama sebenarnya si Indri ya. Iya. Gue sering bilang ya, karena gue nggak mau sebut nama. Romo juga bukan nama sebenarnya kan? Bukan nama sebenarnya, tapi panggilannya Romo. Romo, gitu. Jadi aman ya. Oke. Nah, apa mungkin si Teresia korban dari si Romo juga apa bukan? Kan dia sempat ngeliat di kamar mandi lagi. Gue bisa ke arah situ nih sekarang nih. Ngerucut nih. Seks bebas itu loh. Maksudnya dalam arti si Teresia yang nggak pernah, yang tadi gue bilang kan. Gue ngeliat dia tuh kayak orang alim di lingkungan kita ya. Dan dia juga aktif juga di komunitas ya. Ibaratnya kalau lagi Bible Camp, kan gue sering turun tuh. Buka jalan salib aja kan gue yang buka pada waktu itu ya. Bahkan kadang-kadang gue ngiringin mereka gitaran apa segala macem gitu. Jadi sampai ada sebutan tadi yang nama baptis yang melekat ke gue jiwa baru gitu kan. Tapi gue klarifikasi gue masih Islam. Oke, tadi kan karena ada beberapa proses ya. Yeah. Sebelum kayak dicelup-celupin gitu tuh. Ya belum baptis ya. Iya, Kalau baptis gitu kan ternyata baru. masih ada. Ya kan kalau bahasa kitanya kan, bahasa kamu celup-celupin kan. Gue nggak tahu bahasa sebenarnya apa Gue gitu. tahu agak sensitif ya, mohon maaf ya teman-teman. Itu maksudnya ternyata kan ada, harus pelajarin dulu nih kalau iya, matang. lu harus belajar dulu, lu harus ngaji dulu. Iya. Kalau harus Islam ngaji kan ini dulu. baca syahadat baru sambil pelajari. Ya kan? iya. Kalau kita kan syahadat dulu udah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di Islam sendiri ya lu harus ngikutin dulu sampai lu benar kafah gitu kan. Muslim sejati gitu. Tapi tetap mualaf sebutannya. Mualaf kan ya jiwa baru ya. Jiwa baru. Kita sebutnya jiwa baru. Kan emang gini, sebelum nanya ke itu emang kan nggak ada salahnya orang untuk mempelajari hal yang baru. Benar. Iya kan? Benar. Mempelajari agama juga nggak masalah. Nggak ada masalah. Iya kan? Iya. Perbandingan agama ada materinya, ada jurusannya kan? Iya kan? Pasti setiap agama mengajarkan kebaikan. Kan gitu ya? Nah, pertanyaannya sekarang gini. Kenapa Abang ada keinginan untuk mempelajari agama tersebut? Karena faktor Indri, ya kan? Kan itu kan pasti jawabannya ke situ, ya kan? Nah, misalkan gini. Berarti kan karena cinta, ya kan? Karena cinta, gue kejar terus deh. Gue juga masih nggak ngerti juga perasaan gue pada waktu itu ya. Dan berarti ya, namanya anak muda gitu, lingkungan kampus gitu ya. Nah, kan Abang belajar itu kan sama si Romo kan berarti kan tadi ya? Sama si Romo, sama Circle, dan gue nggak menyesali itu karena dari situlah gue paham untuk masalah mengerti tentang mereka gitu ya. Nah,
Dari abang pelajarin sebenarnya sama kayak Islam juga mengajarkan kebaikan. Iya, apalagi kalau misalnya di Starbucks Cafe itu kan kita diskusi Alkitab kan, bagaimana konsep Tritunggal itu seperti apa gitu kan. Terus konsep bayi yang terlahir itu seperti apa. Terus bagaimana hukum tabur tuai. Oh, berarti kalau di Islam tuh kayak apa namanya? Ceramah tuh apa sih? Kajian. Kayak kajian. Iya. Dan ini gue lebih spesifik karena gue dialog langsung sama pendeta Romo. Banyak perdebatan di situ. Perdebatannya lo masih karena background yang sekarang. Ada satu yang gue belum yang sekarang ya. Kalau yang sekarang mungkin gue nggak masuk gue. Waktu itu nggak masuk. Karena gue schooler ya, dalam arti lingkungan gue satu kampus itu rata-rata mayoritas sipit semua. Iya, dan Kristen semua. Ateis juga ada segala macam campur. Cuma Muslimnya kan cuma gue doang. Kita minoritas di sana. Emang belajar apa? Ya silakan ya. Dan yang kedua, setiap mereka ngadain kayak KMK itu keluarga mahasiswa Katolik. Mereka ada yang namanya Bible Camp gitu kan. Untuk camp acara camp di gunung. Ada Buddhist Camp. Dan mereka Buddhist kan Buddha. Dan mereka itu selalu pakai kita anak Mapala untuk setting area tenda, keamanan apa segala macam. Dan gue selalu turun. Jadi random. Jadi gue paham gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian kan ini kan termasuk aliran sesat juga Bang ya? Bagi mereka ya. Bagi mereka gitu kan. Ya. Kayak kita aja kan ada juga kan aliran sesat gitu kan ya. Nah, ini juga kan gue sempet datengin narasumber juga saat itu viral juga, dia ceritain tentang gereja setan satanik. Dia sempet kalau apa tadi remaja gereja. Iya, remaja gereja. Dia pas itu jadi remaja gereja, akhirnya dia keluar dari remaja gereja untuk masuk ke satanik itu. Dia ngelihat proses ritualnya. Iya. Terus selain ritualnya kayak ritual lah kalau bahasa kitanya biar gampangnya, ritualnya di circle itu kayak di komunitas itu ketika lo nggak punya duit lo bilang ke gue kasih. Iya bang, itu yang gue baru ingat tuh, kayaknya gue pernah dengar. Oh iya, dulu siapa yang lupa tuh. Iya makanya teman-teman tuh seneng gitu ya. Gue pernah ya saat 3 semester gue dibayarin sama teman gue ya. Gue lihat dia isi money gitu kan. Padahal dia bukan Cina gitu kan. Teman gue banyak juga yang Cina kan, yang ibaratnya kalau misalnya gue diajak ke rumah teman gue itu pintu gerbang sama pintu rumah tuh jauh banget bang. Jadi mungkin rumahnya gede banget ya. Sementara rumah gue dari gerbang cuma selangkah udah pintu kan. Ceng-cengannya dulu gitu. Ke rumah lu mah enak gitu. Ngelangkah dong udah pintu rumah. Kalau ke rumah si B gitu jalan dulu sampai dalam gitu kan. Capek udah keringetan. Gitu. Oke. Nah, kalau ritualnya gue ngeri-ngeri serp juga sih. Pokoknya intinya adalah namanya aliran sesat, ya udah sesat kan gitu. Iya kan? Oke. Itu kita ini dulu. Tapi kan lu tuh dianggap gagal tuh bang. Gagal di bagian mana sih bang maksudnya tuh? Ini yang gagal nih sebenarnya gitu, yang kalau informasi dari Romo ke Indri, gue tuh ngeyel ya. Kita diskusi agama gitu ya, yang ngebahas Tritunggal apa segala macam gitu kan. Jadi mohon maaf sebelumnya gitu ya. Maksudnya dalam arti ya gue penasaran, maksudnya bukan ngeyel sih, ibaratnya kan digambar segitiga tuh Tuhan Bapa Tuhan ini gitu kan. Sebuah kadang suka ngejelennya gitu kan. Kalau gue gambar kotak bagaimana gitu kan. Gue gambar gue gitu. Itu yang menurut si Romo gue nih nggak mengimani gitu. Gue ngeyel gitu. Tapi kejadian itu berubah setelah gue cerita masalah gue ngeliat gitu. Gue ngeliat kayak gitu, gue ceritain sama si Romo sama si Indri, dia bete gitu kan. Yang mimpi itu ya? Iya. Dia nggak ada ekspresi, nggak ada omongan, dia cuma bilang besok aja kita ngobrol gitu kan. Ada 2 kondisi yang gue gimana ya, kenapa lu marah gitu kan. Gue pernah ngomong, kenapa lu marah, gue ngebahas itu. Udah lu nggak usah, lu ikutin aja atas, lu nggak usah ini deh. Yang kedua, yang di kampung itu ya, tiba-tiba gue mimpi sebelah kiri Indri, sebelah kanan bokap gue, yang gue peluk bokap gue, kata ustadz gue terselamatkan dari tuh ya kan. Ya kan masih diselamatin nih gitu loh. Iya kan? Ya, cuma gimana ya? Ya gitu. Minum dulu bang. Minum dulu dah. Oke. Maksudnya ya ekspektasi gue kan gue jadi sama Indri gitu kan. Iya. Ngelepas ya dapat sesuatu yang baru gitu kan. Maksudnya ya gitu deh pokoknya. Soalnya yang lain pada jadian, gue doang yang jomblo gitu. Nah terus di gereja setan ini bang, tadi kan
ada kayak aborsi, terus kemudian bayinya entah diapain gitu ya. Iya. Terus kemudian ada ritual seks bebas dan lain sebagainya. Nah, abang sempet tahu nggak dia ngelakuin ritual itu ada hari-hari tertentu apa emang random gitu? Atau emang ketika ada mau naik level, yuk gitu? Gue nggak ngeh juga ya, dalam arti pertemuan-pertemuan itu kan terlalu cepat ya. Begitu tahu-tahu dia gue ada misi, gue bisa masuk ke sana, terus dia bilang ada sesuatu yang bisa digunakan di belakang gue, yang gue masih maksudnya apa gitu kan. Gue kadang-kadang hari ini mikirnya ya gue menjadi alatnya dia untuk tumbal depan gitu ya. Tapi kalau hari-hari khusus yang tadi gue ceritain tuh, yang malam kadang tuh ada dia bakar lilin atau segala macam gitu. Paling gitu aja sih. Tapi nggak tahu hari-hari besarnya apa? Nggak tahu gue. Oke, nah. Gue nggak sampai situ kan, gue udah keburu lenyap duluan. Lenyap duluan nih kan. Oke, nah tadi udah di plot twist juga sih Teresia ternyata sampai kecemplung ke situ ya kan. Terus cuma ada satu yang pengen gue sampein ini ya. Gue agak belajar dari versi kita ya. Dari versi kita itu ada yang namanya 9 jalan. Gue ada satu buku, ada satu kitab, gue baca 9 jalan ritual ke arah kesyirikan ya. Kalau kita kesyirikan ya. Yang pertama itu bahasanya Torekotul Jan ya, nama bukunya, nama kitabnya ya. Itu dibahas tuh 9 tata cara bagaimana lu bersinergi dengan makhluk astral. Sampai yang paling tinggi itu yang gue ingat-ingat kalau kita bicara pentagram, itu ada persembahan atau penumpang darah. Ya, yang potong ayam cemani itu potong ayam cemani masih di level Torikol Jan yang keempat ya. Itu ada 9. Ya 9 itu sampai menumpahkan darah manusia. Itu termasuk di perbuatan yang sirik ya? Kesirikan ya, kalau di yang gue pelajari dari buku itu. Tapi kalau gue ingat-ingat di kejadian gue nyemplung ya. Itu sampai taraf mengorbankan bayi yang baru lahir gitu kan. Tumpahan darah itu udah tingkat tinggi yang pentagram berapa gitu. Tapi nggak tahu tujuannya buat apa ya. Cuma kalau yang dibahas sama Romo itu cuma sekedar penghujatan doang gitu. Tujuannya buat apa ya? Sedangkan tadi ketika di satu komunitas itu kalau nggak bilang nggak ada duit, kasih duit. Duitnya dari mana? Sebenarnya dari mana? Apa mungkin kalau ini bahasanya kan pesugihan ya kan? Itu jadi tumbalnya. Ada satu yang sering dibahas ya, waktu gue baru inget ya, gue flashback lagi begitu kayak yang tadi gue bilang antara meja ke meja tuh. Cindy agak ada sebut-sebut hantu-hantu yang yang nama-nama yang gue tuh nggak familiar ya. Kan kita pamit kuntilanak ya, gondoruo ya. Dia sebut Bapagor, dia sebut Beelzebub, apa segala macam, sampai cerita masalah Lucifer. Dan gue pelajarin bahwa Lucifer itu adalah the fallen angel gitu kan, malaikat yang jatuh ke bumi yang akhirnya jadi Lucifer gitu loh. Gue sampai apal dulu ya, sampai the fallen angel tuh gue sampai apal gitu. Kalau di kita kan iblis ya, kalau versi kita tuh iblis gitu ya. Iblis yang diusir dari surga. Kalau mereka kan malaikat yang menyeberang, namanya Lucifer. Ya. Lucifer. Dan Lucifer itu yang tadi yang satanik itu. Dan nanti ada jenderal-jenderalnya itu, Balpagor, Baphomet, yang tanduk itu kan Baphomet ya kalau kita bilang ya. Oh, yang gini ya? Ya, yang domba. Terus bintang kayak gitu tuh. Oh, berarti yang nongkrong di Solaria itu kalung bintang itu. Kalung bintang ada salibnya dan ada gambar domba terbalik. Sama sini kan ada salib kebalik. Iya. Itu yang membedakan antara gereja yang benar sama gereja setan. Yang sesat. Ya, aliran sesat. Antikris 666 itu satanik. Mantap banget. Jangan sampai bikin bajunya, Bang. Aduh. Begini ya, Bang. Gini. Iya. Setidaknya sudah yang ada ya. Aduh, gue bingung lagi nih kalau gini nih. Asik, gue nggak menyesali. Dalam arti gue kalau di itu kan. Gue menyesali, Bang. Ya, bukan kita. Jadi lu nggak terlalu menghujat kan. Ada beberapa dari kaum kita yang menghujat atau yang tidak toleransi bahasanya. Kalau dibilang ya kita sebenarnya lebih toleransi karena kita paham gitu loh. Kita paham bahwa sama mereka juga ada Lucifer itu yang jin-jin fasik yang menyesatkan mereka untuk keluar dari penyembahan di Tuhan mereka sendiri gitu. Kalau kita kan ada kan, nah iblis kita bahasanya iblis yang menyesatkan kita dengan
jalur cepat untuk masalah keuangan atau segala macam ya, pesugihan atau penumpang darah apa gitu, tumbal apa, tumbalnya seperti itu. Tapi mereka lebih rapi karena yang ditumbalin bukan makhluk hidup. Kan bayi. Iya kan udah mati. Oh, ritual. Iya, bayi yang sudah mati. Ritual ini apaan? Ya itu paling seks bebas ya. Oh. Maksud gue dalam arti pembunuhan penumpang darahnya ya. Kalau kita kan ada yang apa gitulah bahasanya lah. Aduh, gue bingung mau nanya apa. Karena beda server soalnya. Iya, gue nanya apa Gue ya juga gitu kan. Ya semoga ya gue disclaim dulu ya, gue minta maaf ya kalau misalnya ada salah kata gue dari teman-teman itu ya Nasrani ya. Gue cuma mau bilang zaman dahulu tuh sahabat gue tuh banyak kan dari kaum teman-teman Nasrani gitu. Sampai hari ini alhamdulillah gue masih baik-baik aja sama mereka gitu ya. Terakhir gue pendakian bersama alumni gitu kan, kita ngebahas cita-cita masa lalu ya, itu Kristen semua, yang Islam gue doang. Dan kita nggak ada masalah di sana, walaupun gue jenggot cingkrang ya, tapi welcome gitu ya. Intinya gue nggak ada masalah gitu kan. Makanya gue minta maaf kalau misalnya gue ada salah penyebutan atau segala macam, itu faktor dari gue lupa atau ketidaktahuan gue gitu untuk masalah itu gitu. Dan bukan untuk menyudutkan daripada kaum Nasrani itu sendiri gitu kan. Ini kan termasuk ke yang tadi aliran sesat juga kan gitu kan, bukan menyinggung agamanya. Yang gue tekenin yang tadi yang aliran sesatnya itu gitu. Oke, jadi pesannya apa nih Bang? Karena gue tahu nih. Apa ya gunanya sebut di mana ya gitu. Pesannya ya yang tadi ya apa namanya? Mungkin jangan pernah tertipu ya hal-hal yang ya mungkin gue jenggot cingkrang atau segala macam gitu, yang ustadz atau apa segala macam. Jangan tertipu sama penampilan atau fisik gitu ya. Dan lu juga jangan terlalu menghujat mereka yang mungkin kelihatannya begaju lah atau tatoan atau apa segala macam. Mereka adalah orang yang buruk. Nggak seperti itu, karena lu nggak 1 kali 24 jam hidup sama mereka. Bahkan yang kelihatan baik pun akan jadi buruk, yang kelihatan buruk pun sebenarnya orang baik gitu. Karena lu lebih paham, lebih dekat, lebih mengenal gitu, bukan dari sisi fisik gitu, tapi lu lebih dekat, nongkrong, circle, bicara, ngobrol, dan ya ngopi bareng gitu, aman. Jadi lu nggak ngejudge seseorang itu dari luar itu. Iya, jangan dilihat dari luarnya, jangan dilihat dari agamanya gitu kan ya, apa segala macam, sukunya gitu kan, warna kulit dan sebagainya. Udah, kita kan Indonesia ya kan, dari Sabang sampai Merauke berjajar. Aduh, bingung lah, tutup aja dah. Oke, gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Epe nih. Dan gue ngingetin lagi nih, habis nonton video ini langsung mampir ke YouTube Bang Epe, yaitu Anomali Misteri. Kalau pendakian yang edukasinya Bang di Indonesian Hiker Journey. Nah, ketika gue nonton edukasi pendakian, gue pengen naik gunung, kemana Bang? Bekasi Connect Traveler. Disikat semua aja. Dan lu didampingin sama teman-teman yang bersertifikasi BNSP dari APGI. Wah, ini yang patut. Insya Allah aman. Aman, iya itu ya. Dan bukan gua sendiri yang jadi pendamping atau jadi guide, kita ada tim di belakang situ gitu. Yang udah bersertifikasi BNSP di Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia. Jadi aman, insya Allah. Tapi yang penting teman-teman semua mau diatur, mau diarahin kan gitu ya. Ikutin aturan main. Itu mainnya, jangan teman-teman bersertifikat aku bodo amat buka jualan, enggak gitu juga gitu loh. Oke, ya bisa gitu ya teman-teman semua pada video kali ini. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Epe ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you Bang. Alhamdulillah. Bungkus.